podcast kita ini akan membahas tentang kejahatan digital dan implikasinya terhadap masyarakat, ditinjau dari aspek hukum, etika, dan tasawuf. Mulai dari kebocoran data Kominfo, penipuan belanja daring, pembobolan sejumlah 91 juta akun Tokopedia, dan penyalahgunaan deepfake yang disasarkan terhadap perempuan sebagai objek pornografi merupakan kasus-kasus kejahatan teknologi dari banyaknya kasus cybercrime di Indonesia. Kominfo mengabarkan ada kiranya lebih dari 80.000 serangan cybercrime per hari dan berhasil diblokir sejumlah 29 juta serangan sepanjang tahun 2023 kemarin. Apabila hal ini tidak segera ditangani, akan mengakibatkan kerugian besar dan dampak bagi individu dan suatu komunitas. Yang pertama merupakan aspek kebocoran data. Pasal 27 Undang-Undang PDP menetapkan bahwa pengendalian data pribadi bertanggung jawab atas pemrosesan data pribadi, yang memberikan pemilik data pribadi memiliki hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas data pribadi. Secara keseluruhan, diharapkan Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE, dan sanksi yang diatur di dalamnya akan meningkatkan keamanan data pribadi bagi warga negara dan memberi hak perlindungan yang lebih baik. Yang kedua, aspek pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang ditetapkan pada 26 November 2008 sangat penting untuk mengatasi masalah pornografi di Indonesia. Pornografi telah berkembang secara cepat dan sangat meresahkan masyarakat karena dapat menyebabkan tindak pidana seperti pemerkosaan dan perzinaan lainnya. Pornografi yang ditonton secara sengaja maupun tidak sengaja akan membangkitkan rasa penasaran yang menjadi dorongan mereka untuk melihat lebih banyak konten pornografi lainnya. Yang ketiga merupakan aspek penipuan belanja online. Pasar online yang kini sudah menjadi bagian dari fitur pada beberapa media dinilai semakin memudahkan para penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi praktik dagang. Konten video yang dibuat oleh kreator sekaligus menjadi sebuah promosi terhadap produk barang yang dijual, sehingga terlihat lebih unik dan menarik bagi calon pembeli. Bagi seorang pembeli dituntut untuk selalu waspada, cukup banyak penjual yang bertindak curang terhadap barang yang diposting. Dalam contoh kasus-kasus di atas, maraknya kejahatan digital, terdapat suatu komunitas untuk memberantas kejahatan digital. Yang pertama ada komunitas Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure yang memberikan bantuan asistensi atau pendampingan untuk meningkatkan sistem pengamanan dan keamanan di instansi atau lembaga strategis di Indonesia. Yang kedua adalah komunitas Indonesia IT Security Conference. Komunitas ini berkaitan dengan keamanan, kriptografi, privasi, dan cyber, yang dianggap sebagai salah satu kegiatan keamanan informasi terbesar dan pertama di Indonesia. Ketiga, komunitas Ethical Hacker Indonesia, sebuah komunitas yang didirikan pada tahun 2017 yang berfokus untuk mempromosikan ethical hacking dan meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber di Indonesia. Komunitas ini menyediakan platform bagi para hacker untuk berdiskusi dan membantu masyarakat secara aktif dalam memiliki keterampilan hacking agar menggunakannya pada hal-hal yang positif. Dalam kasus di atas, tasawuf memiliki tinjauan terhadap kejahatan digital. Karena kasus di atas merupakan penyalahgunaan teknologi yang dipandang sebagai salah satu manifestasi dari dominasi nafsu yang merusak harmoni batin. Tasawuf memiliki beberapa prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam menangani penyalahgunaan teknologi. Yang pertama merupakan tazkiyatun nafs atau penyucian diri. Dalam tasawuf, penting bagi setiap individu untuk membersihkan hati dan menata niat sebelum menggunakan teknologi. Jika teknologi digunakan tanpa pengendalian hawa nafsu, ia bisa menjadi alat untuk memperkuat ego dan kesenangan duniawi. Yang kedua ada khalwat atau uzlah. Tasawuf menekankan pentingnya waktu untuk merenung dan menyendiri guna memperdalam hubungannya dengan Tuhan. Di era teknologi yang serba cepat, praktik khalwat dan uzlah dapat dijadikan cara untuk menjaga kesadaran dan tidak larut dalam distraksi teknologi. Yang ketiga merupakan adab dalam penggunaan teknologi. Semua aspek kehidupan, tasawuf sangat mementingkan adab atau etika, termasuk dalam penggunaan teknologi.
Keempat, ada pengendalian hawa nafsu dan dunia maya. Yang kelima merupakan menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Tasawuf mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat atau wasatiyah. Dalam konteks teknologi hal ini berarti menggunakan teknologi untuk bertujuan yang seimbang antara kepentingan duniawi seperti pekerjaan atau pendidikan dan kepentingan spiritual, seperti menyebarkan pesan kebaikan atau memperkuat iman. Kecanduan terhadap teknologi yang tidak produktif membentuk ketidakseimbangan yang perlu dihindari. Teknologi dalam pandangan tasawuf juga dapat dilihat sebagai alat yang netral, tergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Jika digunakan dengan kesadaran spiritual, teknologi bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih.